Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Dasmarni. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kuis menggunakan Quizizz yang sekarang sudah berganti nama menjadi Wayground. Pertama, kita buka dulu mesin pencari sebiasa Google atau yang lainnya, lalu ketik Quizizz. Setelah itu pilih Wayground, karena sekarang memang sudah berganti nama ke sana ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih yang ini. Kemudian kalau sudah masuk halaman Wayground, teman-teman semuanya silahkan klik masuk atau login. Nanti akan tampilan seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa pilih seperti Google, email, handphone, kemudian akun belajar. Kalau teman-teman belum punya akun, tinggal klik akun gratis dan ikuti langkah-langkahnya sampai selesai. Nah, kalau seperti saya yang sudah pernah login sebelumnya, bisa tinggal pilih lanjutkan dengan Google saja, seperti ini. Nah, nanti akan muncul bacaan selamat datang. Nah, jika teman-teman sudah sampai di beranda seperti ini, maka yang pertama kita lakukan adalah mengklik buat atau membuat sebuah konten. Di situ nanti kita bisa klik Quizizz, pertanyaan cepat dan interaktif. Selanjutnya akan muncul lagi bagaimana ingin memulai. Nah, di sini teman-teman bisa mengunggah slide pelajaran, lembar kerja atau dokumen apapun, ukuran file maksimal 50 MB dan kurang dari 100 halaman. Nah, selanjutnya bisa kita mengunggah kemudian melalui Google Drive atau tempel tautan apapun. Nah, atau kita bisa buat dengan perintah atau teks seperti ini, kemudian bisa buat dengan standar atau kurikulum, atau mulai dengan dari awal teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa pilih salah satunya yang mana. Karena saya sudah menyiapkan soal, jadi saya di sini hanya akan mengunggah saja, mencari dokumen dan klik open. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita tunggu dulu sampai proses unggahnya itu selesai. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Di bagian pilih halaman seperti ini, kalau misalnya kita mau memilih dulu halaman mana saja yang ingin dijadikan soal, kita bisa atur di bagian ini. Kemudian lalu pastikan kotak ekstrak pertanyaan sudah tercentang seperti ini. Selanjutnya sesuaikan tingkatan kelas, misalnya di sini kelas 5, lalu pilih bahasa keluaran yaitu bahasa Indonesia, dan terakhir klik sumber daya. Setelah proses selesai teman-teman, soal-soal kita akan langsung muncul seperti ini. Di sini bisa kita cek kembali apakah pertanyaan dan kunci jawaban sudah sesuai atau belum. Di bagian atas, kita juga bisa melihat jumlah soal, mengatur poin, dan menentukan waktu pengerjaan untuk semua pertanyaan.
Jika misalnya tadi ingin menambah soal baru, kita bisa klik buat pertanyaan baru. Seperti ini. Kemudian kita pilih salah satu dari berbagai jenis pertanyaan yang tersedia. Karena di sini kita ingin menyesuaikan dengan soal-soal yang telah ada sebelumnya, kita pilih jenis multiple choice pada bagian basic. Tampilannya akan seperti ini. Di bagian ini kita bisa memulai memasukkan soal. Selain itu, kita juga bisa menambahkan gambar, suara, maupun video agar soal lebih menarik. Sebagai contoh, kita tambahkan gambar dengan klik ikon gambar, lalu bisa memilih unggah dari perangkat, mencari di internet, atau menempel tautan. Karena di sini saya sudah memiliki gambar di laptop, saya pilih unggah dari perangkat, lalu cari, pilih, sesuaikan, dan klik simpan. Seperti ini. Setelah itu, soal bisa kita lengkapi kembali. Nah, jadi bisa teman-teman tambahkan tulisan perhatikan gambar rantai makanan di samping. Selanjutnya, kita lengkapi juga pilihan jawabannya. Setiap opsi jawaban juga bisa ditambahkan gambar dengan cara yang sama. Jika diperlukan, kita juga bisa menambah keterangan di bawah gambar. Jangan lupa untuk menandai jawaban yang benar sebagai kunci jawaban. Jika semua sudah selesai dan sudah diperiksa kembali, pada bagian pojok kanan atas, kita bisa mengatur poin untuk pertanyaan tersebut, serta waktu pengerjaannya. Terakhir, kita klik simpan soal dan selesai. Nah, setelah kembali ke tampilan seluruh soal, sekarang kita bisa melihat jumlah soal yang kita sudah tambahkan tadi, beserta keterangan lainnya. Dan soal terakhir yang tadi kita tambahkan juga sudah muncul seperti ini. Kalau misalnya masih ada waktu untuk diperbaiki atau perlu yang diperbaiki, kita bisa edit lagi dengan klik tombol edit di bagian ini. Lalu tinggal ubah pertanyaannya dan simpan kembali. Jika kita sudah yakin dengan semua soal, di pojok kanan atas kita bisa klik pengaturan untuk mengatur nama kuis. Seperti ini. Kemudian kita pilih mata pelajarannya, kelas, serta visibilitasnya. Sebaiknya visibilitasnya yang publik agar nantinya bisa diakses oleh siswa. Sebagai tambahan, kita juga bisa menentukan tujuan kuis ini misalnya sebagai latihan. Selain itu, kita juga bisa menambah gambar sebagai profil kuis dengan cara yang sama seperti sebelumnya ya. Kalau semuanya sudah selesai,
maka kita tinggal klik simpan. Lalu di sebelah menu pengaturan tadi, kita juga bisa melihat preview pertanyaan kita seperti ini. Jadi di sini kita bisa mengetahui seperti apa tampilan soal saat dikerjakan oleh siswa. Kalau sudah yakin dengan semua pertanyaan, maka kita tinggal simpan semuanya dan selesai. Nah, ini hasil akhir kuis yang sudah kita buat. Di sini kita bisa review kembali, menugaskannya sebagai PR kepada siswa atau tugas di dalam kelas, mungkin untuk bersama-sama, atau langsung klik mainkan sekarang dan langsung bisa milih mode. Misalnya mode klasik, di mana siswa mengerjakan sesuai kecepatan masing-masing, atau mode guru, di mana kita bisa memimpin jalannya sesi. Untuk membagikan kuis kepada siswa, kita bisa klik bagian sebarkan, lalu pilih berbagi dengan siswa. Di halaman berikutnya, kita bisa memilih apakah siswa akan bergabung menggunakan kode permainan atau melalui tautan. Seperti ini, tinggal disalin tautannya. Nah, tinggal kita pindahkan ke WhatsApp. Kalau bisa, atau kita juga bisa cantumkan link tadi ke PPT, agar siswa juga bisa mengakses, ataupun kita bisa menampilkan langsung di depan siswa kalau menggunakan layar dan lain-lainnya. Jika kita ingin melihat kuis apa saja yang sudah pernah kita buat, kita bisa klik pada bagian perpustakaan, dan di sana akan terlihat semua kuis yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, di sini kita juga bisa kembali melihat preview untuk mengetahui bagaimana tampilan soal di perangkat siswa. Dan kalau kita ingin melihat kuis yang sudah atau yang sedang berjalan dan statusnya bagaimana, kita bisa klik pada bagian laporan. Di sini akan tampil laporan dari semua kuis yang sudah kita buat. Misalnya kita pilih salah satu kuis yang sedang berjalan, lalu kita klik dan scroll ke bagian bawah. Di bagian ini kita bisa melihat berbagai informasi seperti nilai rata-rata peserta, tingkat partisipasi, siapa saja yang sudah mengerjakan, dan lain-lainnya. Kemudian di pojok kanan atas juga tersedia opsi untuk menyunting pertanyaan kembali, mengatur ulang kuis, atau melihat papan peringkat secara langsung, sehingga kita bisa mengetahui siapa saja siswa yang menjawab paling cepat dan paling tepat. Seperti ini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itulah cara membuat dan menggunakan kuis di Quizizz yang sekarang sudah berganti nama menjadi Wayground. Terima kasih semuanya. Semoga membantu. Selamat mencoba. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.